Ya, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Dalam hal ini kita masuk pada materi aspek hukum dalam bisnis. Kalau kita melihat daripada aspek hukum dalam bisnis, kita membahas bagaimana hukum dalam pelaksanaan bisnis, yaitu timbul pertanyaan pengertian hukum dalam hukum ekonomi. Pada semester 2 ini kita akan mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Timbul pertanyaan, apakah itu hukum? Ada banyak bertanya, hukum itu adalah apa artinya? Timbul, yaitu hukum adalah ilmu pengetahuan kaidah, nilai-nilai, keputusan, penguasa, dan yang berikut adalah kebiasaan, dan yang berikut adalah petugas, dan yang terakhir adalah disiplin. Itulah yang dinamakan hukum. Baik, sebagaimana telah dihantarkan oleh Pak Ponaha tadi, apa itu hukum? Sekarang kita masuk dalam sesi pengertian hukum. Hukum sama dengan sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita sampai kepada apa tadi hukum, pengertian hukum, kita masuk kepada tujuan hukum. Hukum mempunyai sifat universal dalam tata kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk menciptakan pertama, ketertiban, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dengan adanya hukum, setiap perkara atau permasalahan dapat diselesaikan melalui proses peradilan dengan perantara hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindung kepentingan manusia atau pribadinya atau golongan dan kelompok untuk menjaga dan mencegah tindakan main hakim sendiri. Dari yang sudah kita bahas terdahulu adalah timbul yang meliputi hukum yang meliputi beberapa unsur. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Unsur yang meliputi yang kedua adalah peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa. Unsur yang ketiga adalah peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi. Dan unsur yang keempat adalah pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Dari beberapa hal ini, unsur-unsur ini, maka timbul apa itu fungsi hukum. Yang kita pelajari, kita harus memahami bahwa fungsi hukum itu apa. Yang pertama adalah sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dan yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Dan yang keempat adalah sebagai fungsi kritis. Baik, setelah tadi kita pelajari apa itu hukum, pengertian fungsinya, sekarang kita masuk asal usul atau sumber.
Sumber-sumber hukum antara lain dapat kita lihat dari segi satu, sumber-sumber hukum material. Kedua, sumber-sumber hukum formal, yaitu undang-undang, traktat atau treaty. Kemudian kebiasaan, kemudian doktrin, dan jurisprudensi. Prinsip hukum, lex superior derogat lex posterior, atau yang sering kita sebutkan dalam bahasa Indonesia, peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Kemudian masuk kita pada kelompok ataupun kodifikasi hukum. Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara hukum tertulis, statute, law, sama dengan written. Kemudian, hukum tak tertulis atau unstatuted law atau unwritten law. Kemudian masuk kita pada unsur-unsur kodifikasi. Unsur-unsur kodifikasi ini ada 3 jenis antara lain: A. Jenis-jenis hukum tertentu. B. Secara sistematis. C. Lengkap. Adapun tujuan kodifikasi dari hukum tertulis yaitu adanya kepastian hukum. Kedua, sebagai bentuk penyederhanaan hukum. Ketiga, kesatuan hukum. Hukum berdasarkan isinya atau berdasarkan isinya diklasifikasi menjadi ada 2. Yang pertama adalah hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat negara atau antara negara dengan warga negaranya. Sementara hukum privat atau disebut dengan perdata mengatur hubungan kepentingan perorangan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitiberatkan pada perorangan atau pribadi. Nah, kaidah-kaidah daripada norma hukum dalam ekonomi bertujuan, kita melihat adalah tujuan norma dulu. Nah, tujuan normanya menciptakan kehidupan yang lebih baik, aman dan tertib. Maka tercipta suatu kehidupan bermasyarakat yang rukun dan saling menghargai. Contoh, norma sopan santun, norma agama, dan norma hukum. Baik, pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kemudian hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di dalam masyarakat. Hukum ekonomi dapat dibagi menjadi 2, hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Sementara itu mari kita tindak lanjuti tentang pengertian hukum ekonomi pembangunan dan sosial. Hukum ekonomi pembangunan adalah pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi secara sosial. Sementara itu hukum ekonomi sosial adalah menyangkut pemikiran hukum
mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan dalam kurung HAM manusia Indonesia. Peranan hukum dalam kegiatan ekonomi ini agar kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar, wajar, tertib, aman dan nyaman, maka diperlukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan hal tersebut di atas. Hukum juga berperan untuk mencegah dan menangani kasus persaingan usaha tidak sehat atau kecurangan dalam dunia ekonomi atau bisnis seperti monopoli, kartel, dan posisi dominan. Jika tidak ada hukum atau aturan main, maka kegiatan ekonomi atau bisnis akan mengalami kekacauan sebab semua diserahkan kepada mekanisme pasar yang sebab tidak menentu. Asas-asas hukum ekonomi di Indonesia yang kita anut di Indonesia adalah yang pertama, azas manfaat, azas keadilan dan pemerataan yang berperil kemanusiaan. Dan ketiga, azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan. Dan yang keempat, azas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. Kelima, azas usaha bersama atau kekeluargaan. Yang keenam, azas demokrasi ekonomi. Dan yang ketujuh adalah azas pembangunan tanpa merusak lingkungan. Baik, kepada kita lanjutkan dengan materi sumber hukum ekonomi. Perlu dipahami kita bersama-sama bahwa sumber hukum ekonomi ada dua. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, perjanjian. Yang selanjutnya, yang ketiga, traktat. Kemudian jurisprudensi dan doktrin. Sementara yang kedua, tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum. Fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan ada 4. A. Sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan. B. Sebagai sarana penegak keadilan. C. Sebagai sarana pembangunan. D. Sebagai sarana pendidikan masyarakat. Baik, kita lanjutkan kepada tugas hukum ekonomi. Tugas hukum ekonomi ada 6. Yang pertama, membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum. Peningkatan pembangunan ekonomi. Yang kedua, sementara yang ketiga, perlindungan kepentingan ekonomi warga. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Menyusun dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar. 6. Membantu terwujudnya tata ekonomi internasional baru melalui sarana dan pranata hukum. Sementara itu dalam kehidupan kita sebagai individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ada 5. Pertama, tuliskan pengertian hukum menurut Malahadi sebanyak-banyaknya. Ini tolong dicamkan minimal 10 para ahli. Yang kedua, tugas itu tuliskan dasar hukum berlakunya hukum perdata dan hukum dagang di Indonesia. Yang ketiga, tuliskan definisi hukum perdata menurut Ersubekti dan definisi hukum dagang secara umum. 4. Tuliskan tujuan hukum dan sumber hukum. 5. Jelaskan pengertian dari jurisprudensi,
traktat, dan doktrin. Saya minta kepada seluruh mahasiswa kami agar mengerjakannya dengan baik, benar, dan tepat waktu. Oke, selamat belajar dan salam sehat.